Shalom adik-adik. Nah, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, buat adik-adik yang udah gak sabar, udah 1 minggu kita udah gak ketemu, udah lama kita pasti pengen memuji nama Tuhan lebih lagi. Pasti adik-adik udah gak sabar. Tapi sebelum itu kita mau doa dulu, lipat tangan adik-adik, tutup matanya. Kita mau serius buat berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkati kami pada pagi hari ini ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Nanti juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, siapkan hati kami, semoga hati kami layak untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus, Allah kami hidup, haleluya, amin. Nah adik-adik boleh bangkit berdiri, pemanasan dulu karena kita akan mau lebih lagi, mau semangat lebih lagi, mau bersyukur untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebentar kami akan berbisnis adik-adik untuk memuji Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang hebat Tuhan, selalu memimpin Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, adik-adik The Hope Tuhan dapat tertanam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan ibadah kami selanjutnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik yang udah gak sabar dengerin firman Tuhannya, tahan dulu, nanti ada sedikit pengumuman dari Koko Cicinya. Koko Gohan sama Koko Cat, pamit undur diri dulu. Bye-bye. 2. Ya. 1. Ya. Yeay. 3. Ya. 2. Yeay, menang lagi. Masa menang mulu. Gitu Udah. mainnya. Kalau Mas. menang ngambek. Nyari games yang lain deh, apa kek kuis yang Apa seru. ya? Males nih menang mulu. Aku tahu games apa. Apa? Jadi di The Hope itu tiap minggu itu ada kuis dan beda-beda kuisnya tiap minggu. Masa sih? Iya, jadi tuh ya waktu itu tuh ada kuisnya itu menghafalkan ayat. Terus ada juga unjuk bakat, waktu itu ada yang nyanyi. Oh gitu. Terus ada lagi apa ya? Ada lagi cerdas cermat Menghafal gitu. firman Tuhan ada? Ada. Oh Ada banyak kayak ya, gitu, macam-macam banyak ya. banget. Nah pasti Cici Desi kalau jawab kuisnya itu nggak akan bosen, beneran deh. Terus cara jawabnya gimana Ci? Nah, yang pasti kita harus ikut dulu nih ibadah The Hope-nya di YouTube channelnya GBT Nazaret. Oke, berarti kita ke channel YouTube-nya GBT Nazaret dulu untuk Ya. lihat videonya. Betul. Terus nanti kita dengerin tuh dari kita ikut puji-pujian, kita dengerin firman Tuhan. Nah, nanti di akhir firman Tuhan biasanya kadang suka disebutin tuh sama pembicaranya, ada kuisnya. Oh, iya, Atau iya. kalau misalkan Cici Desi masuk ke grup The Hope nggak? Masuk kok. Nah, di grup The Hope itu tiap minggu juga dikasih tahu kuisnya. Oh gitu. Gitu. Terus batas-batas waktunya kapan Ci? Batas waktunya itu dari hari Minggu pas ibadah sampai hari Rabu. Oh, sampai hari Rabu ya. Iya, nanti kalau misalkan udah jawab kuisnya, jangan lupa dikirim ke WhatsApp-nya Cici Sheryl. Oke, nah terus kalau mau kasih persembahan gimana? Nah, ngomong-ngomong soal kuis yang tadi nih Cici Desi bentar. Oh, oke. Itu kalau misalkan Cici Desi ngumpulin kuis, itu tuh jadi nilai poin untuk kehadiran Cici loh. Nanti di akhir gitu. tahun akan diakumulasiin Ya, aku buat belum hadiah. ngisi kuis gimana dong? Ya makanya jangan bolos dong tiap minggu Cici. Iya sih. Nah tadi nanya apa Cici? Persembahannya gimana? Nah, kalau persembahan nih buat adik-adik, papa mama di rumah yang mau ngasih persembahan, kalian bisa ngirim persembahannya lewat transfer ke bank. Transfer. Ya, transfer bisa pakai M-Banking. Nah, nomornya itu dituliskan di dalam video ini. Gitu. Oke, yaudah. Jangan lupa setelah transfer nanti kirim buktinya ke Cici Sheryl atau Cici Mesya. Oke. Kayak gitu. Ya udah, mumpung belum hari Rabu nih, kita ngerjain iya, dulu bener. kuisnya. Ya udah yuk, daripada main games-games gini mulu, capek. Oke. Yuk. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici di Ibadah The Hope hari ini. Tapi adik-adik hari ini Cici nggak sendirian, Cici ditemenin sama Kire, ditemenin sama Dogi. Soalnya kenapa hari ini Cici akan menceritakan tentang buah roh kesetiaan. Adik-adik tahu nggak kalau misalnya anjing itu sebagai hewan yang sangat setia kepada pemiliknya sama tuannya. Soalnya Cici mau kasih tahu adik-adik ada cerita soal anjing yang sangat setia sama pemiliknya atau sama tuannya. Ada anjing yang bernama Hachiko. Anjingnya berasal dari Jepang. Adik-adik tahu nggak itu kenapa Hachiko dibilang anjing yang sangat setia sama pemiliknya? Soalnya Hachiko punya kebiasaan saat jam 3 sore dia menunggu pemiliknya untuk pulang ke rumah bersama-sama. Jam 3 sore Hachiko menunggu di depan stasiun untuk menunggu tuannya datang. Tapi suatu saat tuannya meninggal dan Hachikonya nggak tahu adik-adik. Tapi Hachiko tetap setia menunggu di depan stasiun. Tahu nggak adik-adik berapa lama Hachiko menunggu? Yaitu 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Lama banget ya adik-adik. Hachiko menunggu 9 tahun, 9 bulan, 15 hari sampai Hachikonya meninggal adik-adik. Wah, anjing begitu setia sama pemiliknya, sama tuannya. Berarti kita nggak boleh kalah sama hewan. Kita yang manusia dan kita sebagai anak-anak Tuhan, berarti kita juga harus setia sama Tuhan Yesus. Nah, Cici mau ceritain tentang firman Tuhan, tentang tokoh Alkitab yang sangat setia sama Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Bapak Abraham itu sangat setia adik-adik.
Saking setianya bisa kita buktikan dibaca di Kejadian 22 ayat 2. Adik-adik bisa lihat di layar, kalau misalnya belum mempersiapkan Alkitabnya, bisa dilihat di layar, kita baca bareng-bareng di rumah. Tapi kalau misalnya adik-adik Alkitabnya belum ada, kalau adik-adik Alkitabnya sudah mempersiapkan, boleh buka Alkitabnya di Kejadian 22 ayat 2. Cici bakal bacain dan kalian perhatikan ya adik-adik. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lanjut di ayat 9. Baca di Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat 12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Nah adik-adik dari pembacaan Alkitab tadi kita bisa lihat Bapak Abraham sudah menanti anaknya Ishak selama 25 tahun. Akhirnya Abraham mempunyai anak, tetapi Tuhan menguji kesetiaan Abraham dengan meminta anaknya untuk dikorbankan. Tetapi karena kesetiaan Bapak Abraham akhirnya mengiyakan perintah Tuhan, mau menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Tapi adik-adik ternyata Tuhan tidak mau Ishak dikorbankan. Kalau misalnya adik-adik baca di selanjutnya ya. Nah dari cerita kesetiaan Bapak Abraham ada dua hal yang bisa kita mengerti tentang kesetiaan. Yang bisa kita pelajari tentang buah roh tentang kesetiaan. Yang pertama adalah kesetiaan itu harus dibuktikan dengan perbuatan dan pengorbanan. Kesetiaan harus dibuktikan dengan perbuatan dan pengorbanan. Seperti yang tadi di ayat 10, Cici bacain ulang ya adik-adik. Di ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di sini Abraham menunjukkan bukti dengan perbuatan, aku setia kepada Tuhan. Akhirnya aku mau bersedia menyerahkan anakku Ishak yang walaupun anak yang aku tunggu selama 25 tahun, anak yang aku kasihi, tapi aku mau karena aku setia kepada Tuhan. Itu bukti kesetiaan Abraham yang Abraham tunjukkan dengan perbuatan dan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Tadi mau mengorbankan anaknya untuk dikorbankan. Nah itu kalau misalnya tapi kalau misalnya kita kan masih anak-anak bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita? Nah adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa menunjukkan kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Caranya yang pertama, adik-adik walaupun saat sekarang masih ibadah secara online, adik-adik tetap setia ibadah. Saat hari Minggu jam 9 adik-adik sudah siap, sudah rapi, sudah lagi gak tidur-tiduran, posisi adik-adik sudah siap. Itu merupakan juga salah satu bukti kesetiaan adik-adik. Karena walaupun ibadah online, ibadahnya gak di gereja, tapi adik-adik tetap setia untuk mau beribadah kepada Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan, mau tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara online di rumah. Itu menunjukkan kesetiaan adik-adik ya. Walaupun adik-adik masih kecil tapi adik-adik bisa menunjukkan kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Dan hal kedua adalah Tuhan memberikan upah atau hadiah kepada anak-anaknya yang setia. Ada di ayat 17. Kita baca ya adik-adik di Kejadian 22 ayat 17. Di Kejadian 22 ayat 17. Maka akunya di sini adik-adik lihat, akunya besar. Akunya itu menunjukkan Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah di ayat 17 kalau misalnya dibaca, tadi Tuhan menjanjikan akan memberkati Abraham. Tapi itu bukan hanya untuk Abraham adik-adik. Tuhan juga menjanjikan berkat yang berlimpah untuk anak-anaknya yang setia kepada Tuhan.
Walaupun adik-adik di rumah ibadah secara online, tapi tetap ya adik-adik jangan mengharapkan, oh aku berarti kalau setiap hari Minggu aku ibadah di home supaya aku diberkati Tuhan. Ingat adik-adik, saat adik-adik mau beribadah itu sebagai bukti menunjukkan adik-adik begitu mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik bukan terfokus atau berharap dengan berkat Tuhannya, tapi saat adik-adik mau datang beribadah, di rumah tetap mempersiapkan diri, memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah, itu juga bukti sebagai adik-adik setia sebagai anak Tuhan dan mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah dohop minggu depan. Cici sama Kirei pamit, Tuhan Yesus memberkati.